Hai guys, jumpa lagi ya. Kali ini aku mau berbagi tentang kehidupan pernikahan. Siapa sih dalam pernikahan yang tidak ingin rumah tangganya bahagia, ya, punya anak yang baik, ya, pasangan suami istri yang baik. Tentunya itu bukan hanya angan-angan, ya, melainkan harus ada satu usaha yang harus kita lakukan. Tentunya yang utama saudara, sebagai kita orang yang beriman, ya, yang percaya akan Tuhan begitu ya. Tentunya kita percaya bahwa pernikahan adalah satu lembaga yang Tuhan bangun ya, yang Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ya. Tidak saling menuntut tetapi saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi. Nah, semuanya itu tentunya menjadi bagian di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga. Tapi ada satu hal yang seringkali diabaikan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak heran dalam perjalanannya seringkali rumah tangga bisa jatuh dan bangun. Oleh sebab itu, saya mau membagikan satu tips yang menurut saya ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu berdoa. Nah, mungkin selama ini kita sudah berdoa ya, buat kita ataupun buat pasangan kita. Tapi tentunya di dalam doa-doa kita juga penting untuk mengutarakan hal-hal yang menjadi kerinduan kita. Nah, apa saja hal yang perlu kita doakan di dalam kita membangun sebuah pernikahan? Itu juga tentunya penting. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan doa kita. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga mengutarakannya. Nah, yang pertama, apa pokok doa yang bisa kita doakan untuk keluarga kita? Yang pertama, kiranya setiap kita diberi kemudahan untuk saling memaafkan. Tidak sedikit pasangan suami istri ketika selisih paham, selisih pendapat, terjadi pertengkaran, ya. Nah, salah satu hal yang dibutuhkan apa? Saling memaafkan. Yang salah mau mengakui kesalahan, yang merasa dirugikan atau dilukai juga mau memaafkan. Nah, ini dibutuhkan hati ya yang digerakkan oleh Tuhan tentunya sebagai orang yang dipercaya sebagai seorang suami, kepala keluarga begitu ya. Hendaklah membawa istri kita juga kepada Tuhan ya. Kita sebagai kepala keluarga hendaknya juga membawa anggota keluarga kita kepada Tuhan. Nah, salah satunya kita bisa memulai dengan apa? Diberikan kemudahan untuk saling memaafkan. Ya, ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga sulit untuk memaafkan, apalagi sudah dilukai, dikecewakan, dikhianati. Ya, tidak sedikit yang juga membalas dendam. Ya, melakukan hal yang sama atas apa yang dilakukan oleh pasangannya. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman ya, untuk kita apa? Kiranya setiap kita diberi kemudahan untuk kita boleh saling memaafkan. Nah, hal yang kedua yang bisa menjadi pokok doa kita apa? Agar pernikahan dilindungi dari berbagai godaan. Tidak sedikit ya di dalam membangun pernikahan, godaan itu ada. Baik godaan dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga, dari anak, dari saudara, dari teman, kesehatan, pekerjaan, dan banyak lagi godaan yang lainnya. Baik dari mata ya, keinginan mulut, keinginan telinga yang seringkali ini menjadi tantangan tersendiri. Contoh, laki-laki lemah di penglihatan di matanya, sedangkan perempuan lemah di telinganya karena rayuan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita berdoa di dalam pernikahan kita dilindungi ya dari berbagai godaan. Nah, setiap kita pasti ya menyadari akan kelemahan kita masing-masing. Nah, tentunya ketika kita menyadari kelemahan kita harus lebih waspada. Nah, hal yang ketiga, kiranya kita berdoa juga dijaga ya, dijaga hati kita satu sama lain agar terus ya diberkahi cinta dan syukur. Ya, cinta itu bukan hanya awal-awal ya. Alkitab mengajarkan kita ya dalam sebuah pernikahan di Kana, anggur itu bukan hanya pertama saja manis, tetapi juga sampai akhir ya.
anggur itu manis. Demikian juga di dalam pernikahan, harusnya juga manis dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Sehingga di dalam pernikahan kekristenan, ya, pernikahan Kristen, itu tidak ada perceraian. Ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menceraikannya. Sehingga perlu kita berdoa agar hati kita dijaga satu dengan yang lainnya, untuk terus apa? Diberkahi cinta dan syukur. Ya. Bersyukur nggak hari ini kita dengan pasangan kita? Ya, kita harus bersyukur, ya, bersyukur bahwa dia adalah pasangan yang terbaik yang kita sudah pilih, yang tentunya di dalam pimpinan Tuhan. Nah, doa yang selanjutnya apa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan kita? Kiranya setiap kita diberikan kesabaran yang tiada batas ketika senang maupun susah. Mungkin pada saat senang sangat mudah ya, kita boleh bersabar. Tetapi pada saat kita mengalami kesusahan, pasangan kita nggak bekerja, di tengah sulitnya ekonomi, belum lagi masalah sakit, penyakit, penderitaan, kerugian yang kita alami. Seringkali hal ini bisa membuat kita tidak sabar, dan tidak sedikit ada banyak rumah tangga ingin berpisah. Karena apa? Tidak sabar dengan yang namanya penderitaan di dalam pernikahan. Oleh sebab itu penting sekali ya di dalam doa-doa kita, munculkanlah kiranya Tuhan memberikan kesabaran yang tiada batas ketika kita senang maupun kita dalam kondisi susah. Senang juga kadang bisa ya, karena ketika kita memiliki segala sesuatu akan sangat mudah untuk kita tidak bersabar ya. Kita menginginkan hal-hal yang lain yang justru itu membuat kita bisa jadi jatuh. Yang selanjutnya, doa apa yang bisa kita panjatkan? Doakan ya, untuk kita diarahkan agar pernikahan tetap menjadi prioritas utama. Nah, kebahagiaan keluarga ini utama ya. Dulu sebelum menikah oke lah kita bisa nongkrong sampai larut malam, bahkan sampai pagi, kongko sana, kongko sini. Ya, tapi kalau sudah menikah utamakan keluarga, utamakan pasanganmu ya. Orang tua bisa diutamakan, bisa setelah keluarga. Kenapa? Karena setiap kita sudah bertanggung jawab atas keluarga kita masing-masing ya. Jadi tetap hormat harus, mengasihi keluarga yang lain harus, tapi keluarga yang utama ya, pasangan, suami istri, anak dan keluarga itu yang utama, prioritas ya. Saudara bekerja jadi manajer, jadi direktur. Saudara berhenti, sudah ada langsung orang yang menggantikannya. Tapi menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, siapa yang bisa menggantikan kehadiran saudara di tengah keluarga? Oleh sebab itu, jangan lupa prioritaskan utama keluarga. Dan tentunya tidak meninggalkan tanggung jawab lainnya. Yang selanjutnya, kiranya setiap kita juga diberikan ya agar kita dan pasangan dapat terus memperbaiki diri. Kita sadar ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan. Oleh sebab itu pasangan suami istri itu dipertemukan ya. Untuk apa? Saling melengkapi. Ya, istri ya. Tuhan panggil untuk menjadi penolong ya, bukan penodong ya. Jadi istri adalah penolong di tengah keluarga. Oleh sebab itu, mari kiranya kita diberikan ya agar kita dan pasangan dapat terus memperbaiki diri. Jika ada yang salah, pasangan ingatkan, bersyukur karena pasangan kita masih mengasihi kita sehingga dia mau menegur kita. Bayangkan kalau dia sudah tidak lagi menegur dan membiarkan kita, apa yang terjadi dengan kita. Nah, jadi bersyukurlah ketika pasangan kita masih mau menegur kita. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki diri kita. Mana yang baik ya? Jangan saling menuntut istriku harus begini, suamiku harus begini. Tapi belajarlah untuk memberi yang terbaik buat pasangan. Ya, utamakan pasanganmu. Dan saya percaya kebahagiaan dalam rumah tangga Tuhan akan menyatakan. Yang selanjutnya, berdoa juga untuk kesehatan dan kemudahan menjemput rezeki ya untuk keluarga. Mungkin hari-hari ini pernikahan kita mengalami sulit ekonomi, mengalami beban mental, beban kesehatan yang tentunya tidak mudah untuk kita jalani. Oleh sebab itu tidak ada salahnya untuk kita apa? Berdoa, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengais rezeki. Memang rezeki itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan gaji ya, kita nggak akan cukup. Tetapi kalau rezeki yang dari Tuhan, kita tidak tahu dari barat, utara, selatan, utara, dari atas dan bawah. Tuhan bisa munculkan, bahkan kadang dari orang-orang yang tidak kita kenal, kita juga bisa menikmati berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir,
Kiranya doa kita juga dibimbing untuk bisa jadi orang tua yang baik dan menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini penting sekali kita sebagai orang tua, kita memang tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita. Tapi paling tidak kita bisa memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Oleh sebab itu teruslah berdoa untuk kita boleh menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Coba tanya, sudahkah engkau sebagai seorang suami menjadi suami yang baik buat istrimu? Engkau sebagai seorang istri, sudahkah engkau menjadi istri yang baik buat suamimu? Engkau sebagai orang tua, sudahkah engkau menjadi orang tua yang baik buat anak-anakmu? Jika belum, mari kita terus memperbaiki diri kita dan biar ini menjadi pokok doa kita bersama. Mari ora et labora, berdoa dan bekerja. Mari kita berdoa dan kita juga berusaha mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai pasangan suami istri dan juga orang tua. Tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa dan tetap membaca firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Tuhan memberkati.